Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Sahabat Bahagia, saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Bahagia, saya akan bicara sharing tentang penyakit yang namanya anxiety disorder. Apa sih ini? Makanan apa? Penyakit apa? Banyak orang di luaran sampai-sampai mereka konsultasi dengan saya, diberikan obat-obat penenang, diberikan obat-obat tidur. Jadi anxiety disorder itu adalah suatu gangguan perasaan pada seseorang seperti depresi. Nah, penyebabnya sebenarnya secara pasti ini masih belum dijelaskan. Namun ada beberapa faktor risiko pada anxiety disorder ini. Satu, kadang ada faktor genetik, mungkin dalam keluarga pernah ada yang seperti itu. Kedua, ada biologis, ya, di mana ada bahan-bahan kimia yang ada di otak kita yang bisa mengganggu. Terus karena lingkungan, ya, lingkungan yang tidak kondusif, bisa karena stres. Nah, ini adalah beberapa faktor resiko yang menyebabkan anxiety disorder. Kita harus paham, karena kadang-kadang sekarang manusia sekarang ini ya banyak di luaran yang suka iseng, suka rempong. Nah, sekarang gejalanya apa? Anxiety disorder itu satu, pastinya dia akan cemas, ya khawatir, ketakutan yang berlebihan. Terus juga bisa karena sudah cemas, takut yang berlebihan, maka otomatis akan terjadi perubahan tingkah lakunya, ya perilakunya akan berubah. Yang paling ditakutkan adalah adanya serangan panik yang tiba-tiba. Yang bisa apa? Terjadi serangan panik yang diikuti keringat dingin, jantung berdebar-debar, ya. Terus juga bisa apa? Disertai mual. Ya, mual, terus apa? Bisa pingsan. Karena mual terus seperti melayang, bisa pingsan. Ini pada serangan panik pada orang-orang anxiety disorder. Yang paling menyusahkan lagi pada orang anxiety disorder ini, dia itu susah tidur. Seperti yang saya bilang di depan. Karena susah tidur, diberikan obat-obat penenang dan obat-obat tidur. Ini yang juga akan membuat semakin cemas. Nah, sebenarnya ada studi di tahun 2015 bahwa dengan kecemasan, depresi itu bisa meningkatkan resiko pada GERD. Jadi orang-orang yang sudah kena gangguan GERD yaitu akan meningkat resikonya jika terjadi gangguan kecemasan dan gangguan depresi. Nah, ada studi lain yang bahwa dengan meningkatnya GERD itu, ya, GERD-nya semakin parah, itu bisa menyebabkan depresi dan cemas. Sebenarnya antara GERD dan anxiety disorder itu hal yang lain. Tapi ternyata pada waktu disambungkan, ini nyambung, ya. Kalau GERD-nya parah, bisa orang itu depresi, bisa cemas. Ternyata kecemasan dan depresi juga bisa meningkatkan faktor resikonya GERD. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan, Dok? Yang harus dilakukan, tidak apa-apa, kecemasannya dikasih obat-obat anti cemas sementara dulu, ya. Kalau disertai dengan GERD, perbaiki GERD-nya, lambungnya, rekonstruksi lambungnya dengan baik, dengan nutrisi sel kalau dengan saya yang bernama alga sereal. Nah, ini GERD-nya ini kalau sudah lama pastinya ada infeksi loh. Kita berikan yang namanya nutrisi bernama algati. Terus apalagi harus dilakukan? Yang kedua, lakukan relaksasi setiap hari. Dengan cara apa? Bisa Anda yoga, bisa meditasi, terus latihan pernapasan. Kalau di saya akan saya sarankan namanya senam sebasu, yaitu senam otak, senam kebahagiaan. Sehingga Anda akan lebih tenang. Karena Anda lebih tenang, kecemasannya berkurang, otomatis tidur Anda juga akan nyenyak. Dan gangguan pada lambung Anda berupa GERD akan semakin membaik. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, ya. Hati-hati dengan lambung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.